Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferandin Cahyadira Putri. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Nah, pajak penghasilan ini sendiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kita masuk kepada subjek pajak dan bukan subjek pajak. Jadi, subjek pajak dalam pajak penghasilan itu terbagi menjadi 3, yaitu orang pribadi dan warisan belum terbagi, ada badan, lalu ada badan usaha tetap atau BUT. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi 2 subjek, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri merupakan dibagi lagi menjadi subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, subjek pajak warisan belum terbagi. Lalu, pada subjek pajak luar negeri itu, yaitu orang pribadi yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan. Nah, kita masuk kepada perbedaan wajib pajak dalam negeri dan perbedaan wajib pajak luar negeri. Jika wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak untuk penghasilan di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia dan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto serta wajib melaporkan SPT-nya dan menggunakan tarif umum, wajib pajak luar negeri dikenakan pajak penghasilan hanya atas pendapatan yang ia dapatkan di Indonesia saja dan dikenakan berdasarkan penghasilan bruto serta tidak wajib melaporkan SPT dan menggunakan tarif sepadan. Kemudian kita masuk kepada kewajiban pajak subjektif. Jadi kewajiban ini yaitu kewajiban kapan dimulai dan berakhirnya subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri orang pribadi dimulai sejak dilahirkannya dan saat berada di Indonesia ataupun berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal ataupun meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Lalu, subjek pajak dalam negeri badan mulai ketika berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkannya atau tidak berkedudukan lagi di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri melalui BUT mulai menjalankan usaha atau kegiatan lain melalui BUT di Indonesia dan berakhir pada saat tidak menjalankan lagi usaha kegiatan melalui BUT di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT mulai pada saat menerima ataupun memperoleh penghasilan di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi mendapatkannya. Nah, pada subjek pajak warisan belum terbagi, mulai ketika timbul warisan belum terbagi dan berakhir ketika warisan itu telah selesai dibagikan. Lalu kita masuk kepada objek pajak dan bukan objek pajak. Nah, objek pajak yaitu yang menjadi objek pajak itu adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut. Nah, contohnya itu adalah gaji, hadiah, undian, laba usaha, keuntungan, penjualan, dan lain-lain. Lalu terdapat pula bukan objek pajak, yaitu hal-hal yang dikecualikan dari objek pajak. Contohnya seperti bantuan, sumbangan, warisan, pembayaran, dan lain-lain. Lalu kita masuk kepada dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Jadi dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh dan wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menjadi dasarnya adalah penghasilan kena pajak. Nah, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Wajib pajak orang pribadi dihitung berdasarkan neto yang dikurangi oleh PTKP. Jika dirumuskan menjadi penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan neto dan penghasilan kena pajak untuk orang pribadi sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP.
Nah, kita masuk kepada cara perhitungannya, yaitu dibagi menjadi dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, menggunakan pembukuan, yaitu dengan rumus penghasilan neto dikurang PTKP untuk penghasilan kena pajak wajib orang pribadi, dan penghasilan neto kurang biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPH, yaitu untuk penghasilan kena pajak wajib badan. Lalu, untuk menggunakan norma perhitungan hasil neto, yaitu besaran penghasilan neto sama dengan presentase norma perhitungan penghasilan neto yang dikalikan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas tahun. Wajib pajak yang menggunakan metode ini harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu peredaran bruto kurang dari 4.800.000.000 per tahun. Lalu ada mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun buku dan menyelenggarakan pencatatan. Nah, kita masuk kepada penghasilan tidak kena pajak. Nah, besarnya PTKP setahun yang berlaku, maksudnya penghasilan PTKP setahun yang berlaku pada mulai 1 Januari 2016, yaitu sebagai berikut, seperti yang dituliskan di PPT ini. Lalu, kita masuk kepada tarif kena pajak untuk orang pribadi. Nah, tarif kena pajak orang pribadi ini pada kisaran kurang dari 50 juta dikenakan tarif 5%, lalu 50 sampai 250 juta dikenakan tarif 15%, dan 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%, dan kemudian pada lebih besar dari 500 juta dikenakan sebesar 30%. Nah, cara perhitungan pajak. Nah, pajak penghasilan untuk wajib pajak badan ini yaitu dengan cara penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Lalu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi diperhitungkan dengan cara penghasilan kena pajak dikali tarif pajak pasal 17. Lalu kita masuk kepada cara melunasi pajak. Nah, pelunasan pajak pada tahun berjalan dalam masa pajak meliputi pembayaran sendiri oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak, lalu ada pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terhutang selama tahun pajak. Lalu terdapat pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Nah, pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara membayar pajak yang kurang setor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah PPh terhutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan, lalu membayar pajak yang dikurangi dan disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau SPT yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak penghasilan terhutang tidak benar. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.